adalah cerita kami, para pelestari alam, penggiat energi terbarukan, penerus adat budaya, dan pejuang kesejahteraan keluarga untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk semua. Dari ujung barat hingga timur negeri ini, perjalanan perjuangan kami melaju. Dimulai di Gampong Gugop, Aceh, kami berhasil mengawetkan hasil tangkapan laut yang sebelumnya mustahil. Dengan adanya pembangkit listrik tenaga surya sebagai sumber energi terbarukan, mesin pendingin pun bisa digunakan untuk mengawetkan. Menurut saya PLTS itu termasuk sangat bagus. Alasannya karena alam pun terjaga. Kalau kita pakai diesel, itu akan mengeluarkan asap hingga udara tercemar. Belum lagi kendala mati lampu. Sehari sekali pasti ada. Trouble-nya itu. Kalau PLTS itu pasti dari alam kan, nggak mungkin terkendala lagi. Pasti kita bisa nyetak terus es atau bikin ikan tetap segar gitu. Saya bermimpi pengen melihat bahwa yang memang nelayan-nelayan yang selanjutnya itu bisa menikmati semua yang kita usahakan sama-sama hari ini. Ketika kami pulang dari laut, kami susah ini, susah itu. Dengan ada kayak gini, misalnya kita bisa memproduksi es sendiri, yang itu membuat kemudahan bagi nelayan dan bisa dikembangkan lebih berkembang lagi seperti itu. Di Misol Selatan, Papua Barat Daya, kami bahu-membahu berkolaborasi untuk mengembalikan terumbu karang yang rusak akibat perbuatan tidak bertanggung jawab. Kami fokus untuk pemulihan terumbu karang yang mengalami kerusakan. Saat ini kami sudah menanam bibit karang itu kurang lebih sudah 18.000 fragmen karang dengan luasan 900 meter persegi. Di situ juga kami sudah melihat ada keberhasilan yang muncul. Dan kami melihat juga di sekitar besi-besi itu sudah mulai menempel anakan karang alami. Planulanya itu bisa nempel dan bisa bertumbuh. Ikan-ikan sudah mulai muncul. Artinya sudah ada mulai rantai makanan di area web spider. Gitu. Ikan tuh kan butuh rumah nih, kan ikan tuh banyaknya di terumbu karang. Kalau seandainya terumbu karang mati ya pasti ikannya kurang lah. Gak mungkin kita bisa makan ikan lagi karena karang aja udah mati, bagaimana kita mau makan ikan. Makanya pentingnya restorasi terumbu karang itu harus ada dan harus dijaga dan dirawat. Perlahan, habitat penuh keindahan itu pun kini tumbuh kembali seperti sedia kala. Tak hanya di laut, di sepanjang tol kota Manado Bitung pun ditanam ribuan bibit pohon sebagai bentuk aksi mengatasi emisi karbon dan perubahan iklim. Seperti yang telah kita tahu kayak menjadi rahasia umum, kalau untuk membuka sebuah jalan baru yang pasti kita harus juga membuka lahan baru. Yang dengan membuka lahan baru tersebut berarti kita juga harus mengorbankan banyak-banyak keanekaragaman alam seperti tanaman-tanaman, perhutanan juga. Jadi juga bisa dikatakan menambah panasnya Manado. Maka dibuatlah program yaitu penanaman kembali atau reboisasi pada tempat-tempat yang sudah digunduli tadi. Ketika kita menanam sebuah pohon maka akan mencegah terjadinya banjir atau tanah longsor dan juga menyerap karbon yang disebabkan oleh kendaraan bermotor atau mobil atau mesin pabrik. Kemudian dapat mendapatkan oksigen dan udara yang lebih bersih. Di Bali, Rumah Sakit Umum Daerah Bangli kini punya lahan parkir yang aman dan teratur. Kantinnya pun direnovasi agar bisa menyajikan makanan dan minuman berkualitas. Nah, itulah pelayanan kita sebagai kantin. Kita harus menyediakan makanan yang sehat, makanan yang memang enak untuk layak untuk dimakan biar tidak dia kuat menunggu yang sakit ini. Fasilitas kantin ini kan merupakan salah satu sarana penunjang utamanya bagi pengunjung dan keluarga pasien yang memerlukan perawatan di sini. Ada kantin yang representatif, yang sehat, yang nyaman, dan tentunya berdampak meningkatkan tingkat perekonomian bagi masyarakat di sekitar rumah sakit. Sangat mendukung, membantu ekonomi lebih baik lah gitu. Sebuah wujud perjuangan menyajikan rasa aman dan nyaman di fasilitas kesehatan. Di Maumere, Nusa Tenggara Timur,
para penenun dibina agar menghasilkan mahakarya, seperti kain ini. Tenunan indah khas tradisi Maumere yang keunikannya bisa jadi komoditi kelas dunia. Kami kemarin belajar pewarnaan alam. Setelah pelatihan kami menemukan warna baru seperti warna coklat, warna hijau. Kami kemarin membuat anting, gelang, kalung yang sekarang saya pakai. Harapan saya ingin belajar dari mama-mama yang lebih tahu dan menenun sarung lebih bagus dan menjual sarung ke seluruh Indonesia. Tak hanya sampai di situ, usaha mikro dan kecil pun diperjuangkan. Nikmatnya kue-kue Ibu Christine, seorang wanita pejuang kesejahteraan keluarga di kota Surabaya, kini selalu habis diserbu pelanggan. Hingga usaha servis kompor Pak Kurdi yang ternyata bisa membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Saya kan punya langganan tetap. Hari Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, Kamis ini, Jumat ini tuh kendalanya ya kalau hujan kan kita keliling ngontel sepeda. Kalau hujan ya kehujanan, kalau panas ya kepanasan. Saya bersyukur, berdoa terus tapi ya. Pada saat ada konversi minyak tanah ke LPG, kita ngikuti aja kok Pak. Permintaan pasar seperti apa, saya harus siap-siap gitu loh. Kualitas pelayanan saya ini harus saya pelajari terus, antisipasi supaya pekerjaan saya tetap lancar gitu loh, tetap eksis. Cerita perjuangan kami ini terjadi dan akan terus berlanjut karena dukungan dari PT SMI berupa program tanggung jawab sosial dan lingkungan serta pendanaan usaha mikro dan kecil. Yang melatar belakangi berawal dari adanya kepedulian, perhatian, serta komitmen kami ya atas beberapa sektor yang dapat kita kerjasamakan dengan beberapa para pemangku kepentingan. Jadi kami mempelajari bahwa idealnya pemberian bantuan itu lengkap dari hulu ke hilir, tidak hanya pemberian bantuan atau kerjasama dalam pemberian bantuan unit, tapi juga memberikan knowledge untuk membangun inovasi, kreativitas, yang akhirnya akan bisa membuat lebih variatif jenis-jenis produk mereka dan tentunya lebih banyak membuka peluang pasar ya bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi mereka. Karena juga sejalan dengan amanah dari pemegang saham untuk meningkatkan UMKM nasional di Indonesia. Program-program yang membuka begitu banyak harapan dan jalan untuk wujudkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih cerah. Hei Sadia, kamu tahu nggak perbedaan kamu sama terumbu karang? Apa sih? Kalau terumbu karang cantiknya nanti, kalau kamu cantiknya sekarang. Ya Allah, ini kayak tidak bisa, kayak cepat baper. Sejalan dengan menjaga kelestarian alam dan lingkungan yang berkelanjutan, merekahkan lebih banyak kebahagiaan dan senyuman, kini dan nanti.